pembelajaran, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa. Posisi untuk berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang hidup kami, terlebih anak-anakku yang akan belajar hari ini. Berkati semua ya Tuhan, berilah mereka kekuatan agar kami bisa menerima pelajaran dengan baik, dan pelajaran itulah ya Tuhan akan menjadi bekal hidupnya di kemudian hari. Allah Bapa yang baik, inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa padamu melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu negeriku, merdeka, merdeka. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran. Tema pertama, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayat selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Materi pembelajaran, kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks. Menyimpulkan berarti menuliskan atau menjelaskan kembali intisari atau hal penting dalam suatu teks. Suatu kesimpulan umumnya berbentuk pendapat atau tanggapan yang didasarkan pada informasi penting atau ide pokok. Kemudian menyusun ke dalam pernyataan dengan kalimat sendiri. Yang berikut, untuk membuat kesimpulan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama itu, menentukan ide pokok teks. Kedua, mencatat kata kunci teks. Yang ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Gagasan pokok atau ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok, yaitu inti dari paragraf tersebut. Ide pokok umumnya terdapat dalam kalimat utama, tetapi tidak disajikan secara utuh. Pada ide pokok hanya disampaikan inti dari kalimat utama. Kata kunci. Apakah yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain bisa menyambung. Contoh, menentukan pernyataan sesuai ide pokok. Dari 7 jenis penyu yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, 6 diantaranya terancam punah. Kira-kira mengapa penyu terancam punah? Ternyata ada beberapa faktor terancam punahnya penyu. Penyebab punah terancam punah karena diburu, terjerat jaring, kehilangan tempat tinggal, atau memakan makanan yang bukan makanannya. Kesimpulan dari hal itu, bahasa Indonesia, ada 7 jenis penyu di dunia. 6 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia sudah terancam punah. Kemudian karena beberapa faktor penyu terancam punah, 1 karena perburuan, terjerat jaring, kehilangan tempat tinggal, dan memakan makanan yang bukan makanannya. Materi berikut, IPA
pelestarian hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Jadi hutan itu adalah habitat. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah: 1. Tidak punah. 2. Supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Berikut, supaya menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Penangkaran hewan langka dilakukan secara ada 2, ada ex situ dan ada in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Kalau in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa, juga hutan lindung. Kemudian beberapa jenis hewan langka di Indonesia harus dilestarikan, yaitu komodo, orang hutan, harimau Sumatera, badak bertulah satu, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Yang berikut, ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan tidak memperjualbelikan hewan langka karena ada undang-undang mengatur. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19 Ayat 1, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perburuan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi tidak memasukkan kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. Informasi mengenal profil negara-negara ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Indonesia salah satu negara anggota ASEAN. Dan berikut ini yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. 1. Karena persamaan letak geografis. 2. Sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Yang 3. Karena rasa senasib dan sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah, tapi ada negara yang tidak dijajah di ASEAN adalah Thailand. Berikut ini informasi mengenai profil singkat dari negara-negara ASEAN. 10 negara ASEAN kamu akan perhatikan di dalam buku cetak halaman 82. Buku ini halaman 82. Ada 10 negara ASEAN, tapi 2 yang saya tampilkan, yaitu pertama adalah Kamboja. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri. Hari kemerdekaan 9 November
953. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer dan mata uang real. Lagu kebangsaan Nokorek dan semboyan negara Kamboja adalah Chit Sasna. Yang kedua, Indonesia. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Sistem pemerintahan Republik, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, presiden, dan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 baru kita rayakan 17 Agustus 1945. Bahasa nasional bahasa Indonesia, mata uang rupiah, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang materi kita hari ini sampai di sini, dan kita perhatikan ada tugas pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok suatu paragraf. Kedua, tuliskan 2 hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kesimpulan teks. Yang ketiga, apa tujuan didirikan tempat-tempat penangkaran hewan beserta tumbuhan langka. Yang keempat, tuliskan 2 hewan yang perlu dilindungi di Indonesia. 5, tuliskan 2 hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Dan yang terakhir adalah tuliskan nama ibu kota dari Kamboja dan Filipina. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini, semoga kita memperhatikan dan selamat melanjutkan mengerjakan tugas ini. Tuhan memberkati. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar. Semoga pelajaran yang kami terima hari ini menjadi bekal kami untuk masa depan kami. Kami gunakan untuk memuji dan besarkan juga nama-Mu. Semoga semua orang yang berbuat baik juga untuk kami dan orang yang membantu dalam proses belajar, Engkau senantiasa berkati mereka agar mereka juga senantiasa sehat kuat. Kalau Bapa yang baik, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengan demikian